Shalom. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Pujian buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 sampai ayat 3. Di ayat 3 kita nanti bangkit sama-sama berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri-Mu, dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Damai yang Kau bawa tiada taranya, ya Tuhanku. Kasihanilah Yesus Tuhanku, terimalah doa nyanyianku, seperti Maria ibu yang berbahagia, karena Engkau datang aku pun bahagia. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah 1 sampai titah ke-10. Demikian hukum Taurat Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam. Jangan membunuh. Titah ketujuh. Jangan berzina.
Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dan penyertaan Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Bersyukur
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, Minggu 29 Desember 2024, yaitu dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Kita sama-sama membaca ayat 16. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Hatiku, Roh-Mu memenuhiku, pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup. Amin. Kita dengar warta. Oras, selamat hari Minggu. Warta pelayanan Minggu 29 Desember 2024. 1. Nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu setelah hari Natal dengan topik minggu mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Umum, jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 29 Desember 2024 telah pindah
Huria keluarga Bapak Leonard Parhusip, Ibu Neti Riana Puspita Siagian, beserta 1 orang anak dari WIK 27 PHKBP Jatimur Resort Jatimur Distrik 19 Bekasi. 2. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia Bapak Mangahap Lehon Letare Sihoming, tutup usia 52 tahun pada hari Rabu 25 Desember 2024, anggota jemaat WIK 15. Meninggalkan istri, rotua Manulang dan 1 orang anak. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 3. Persembahan kasih untuk keluarga almarhum Situa Biner Purba. Hari ini Minggu 29 Desember 2024 kita mengumpulkan persembahan khusus di semua ibadah sebagai tanda terima kasih atas pelayanan almarhum Situa Biner Purba dengan menggunakan amplop format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah. Persembahan kasih untuk pelayanan almarhum Situa Biner Purba setelah khotbah ke depan. Penghiburan Perhalado. Pada hari Senin 30 Desember 2024 bertempat di Soposaroha jam 19 WIB. Akan dilaksanakan penghiburan Perhalado kepada keluarga Situa Biner Purba almarhum Boru Nenggolan WIK 28, Erwin Simajuntak Sintua Holong Dormiga Simbolon WIK 28, calon Sintua Henry Dunan Siregar Boru Panjaitan WIK 37. Melalui warta ini diminta kehadiran semua Perhalado untuk mengikuti acara tersebut. Ibadah akhir tahun 2024. Pada hari Selasa 31 Desember 2024, kita akan beribadah di gereja ini pukul 16 WIB bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak untuk mensyukuri 1 tahun yang telah karuniakan Tuhan. Pada ibadah tersebut akan dibacakan berik, statistik, dan laporan keuangan Huria. Ibadah pukul 00 WIB. Pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 00 WIB kita akan melaksanakan ibadah tahun baru keluarga di rumah masing-masing. Minggu 29 Desember 2024 gereja menyediakan acara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak yang dapat diambil di pintu masuk gereja dan soft copy akan di-share oleh Sintua WIK masing-masing. Ibadah tahun baru 2025. Hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 kita akan beribadah 1 kali, yaitu pada pukul 10 WIB yang untuk mensyukuri tahun baru 2025 yang dikaruniakan Tuhan dan yang bernyanyi dari Kor Punguan Ina Kamis. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 gereja kita akan melaksanakan ibadah khusus keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah disediakan. Persembahan tersebut untuk persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga atau amplop setelah khotbah ke depan. Pergantian jadwal ibadah umum. Sesuai keputusan rapat Huria pada hari Sabtu 21 Desember 2024, jadwal ibadah minggu umum di HKBP Tangerang Kota dijadwalkan sebagai berikut. A. Pukul 6.00 WIB ibadah subuh bahasa Batak. Pukul 8.30 WIB ibadah pagi bahasa Indonesia. Pukul 11.00 WIB ibadah siang bahasa Batak. Pukul 18.00 WIB ibadah malam bahasa Indonesia. Perubahan jadwal dimaksud dimulai hari Minggu 5 Januari 2025 yang akan datang. 5 Januari 2025 yang akan datang. Jadwal ibadah remaja dan sekolah minggu. Ibadah remaja dimulai pukul 11.00 WIB. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu 1. Pukul 6.00 WIB ibadah subuh. Pukul 8.30 WIB ibadah pagi. Pukul 11.00 WIB ibadah siang.
Ibadah remaja dan sekolah minggu dimulai awal Februari 2025. Dimulai awal Februari 2025. Pengurus Badan Audit periode 2024-2028. Sesuai hasil rapat Huria Sabtu 21 Desember 2024, telah dipilih dan ditetapkan pengurus Badan Audit periode 2024-2028 adalah A. Situa Joni Andreas Marihot Sinaga sebagai Ketua, Marsius Sisar Dongan Simangunsong sebagai anggota, Ronald Alfredi Panjaitan sebagai anggota. Cuti tahunan mulai tanggal 2 sampai 16 Januari 2025 full timer Pendeta Mariduk Purba MTH dan Bibil Pro Bertauliu Tauruk akan menjalani cuti tahunan. Piket bulanan di bulan Januari 2025 adalah Inang Pendeta Siol M. Simamora, Sarjana Teologia. Kebersihan gereja. Demi kebersihan dan kenyamanan gereja dan sekitarnya, dimohon kepada seluruh warga jemaat agar masing-masing membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan. Mari kita jaga kebersihan gereja dan pekarangan gereja, karena gereja adalah tempat kita beribadah, menyembah dan memuji Tuhan. Ucapan selamat dan doa. Full timer Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 78 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 46 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang rancangan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui EA Group di setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat diinformasikan ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Di
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Amang dan Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu setelah Natal, sekaligus menjadi minggu terakhir di tahun 2024 yang akan segera kita lewati. Tertulis dalam 1 Timotius pasal 1, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17, saya akan membaca bagi kita semua. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah penelitian tentang hubungan antara rasa syukur dan kesehatan, dari hasil penelitian itu diberi kesimpulan bahwa antara rasa syukur dan kesehatan itu memiliki kaitan yang erat. Seorang dokter bernama Dr. Desteno dari Northwestern University, dari hasil penelitiannya berkata, rasa syukur membuat orang berbuat kebajikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan mendukung kehidupan sosial yang baik. Dan ini sangat berdampak positif terhadap kesehatan fisik dan kesehatan psikologis. Di tempat yang lain, Dr. Robert Emmons, seorang profesor psikologi dari Universitas California berkata, mereka yang memiliki rasa syukur yang melimpah dapat mengurangi tingkat iri hati, mengurangi rasa kesal dan kebencian. Mereka dapat hidup lebih baik, dapat istirahat lebih baik, termasuk dapat membuat tekanan darah menjadi normal. Sehingga dibuat sebuah kesimpulan, rasa syukur sangat mendukung untuk kesehatan tubuh dan juga kesehatan jiwa, termasuk kesehatan emosional. Tetapi pun kita juga tidak dapat berkata bahwa orang yang sering sakit-sakitan karena kurang rasa syukur. Karena memang banyak faktor hal
yang membuat orang menjadi sakit. Tetapi banyak pula orang sehat yang tidak tahu bersyukur. Amang dan Inang, Alkitab juga memberikan kesaksian yang sama, bahwa rasa syukur itu sangat berdampak pada kesehatan. Misalnya dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Memang ini sangat realita dalam kehidupan kita. Mulut tabereng pardopahan ni halak na ringgas madok moliate. Nah, kalau kita lihat wajah orang yang berlimpah rasa syukur, wajahnya itu sangat teduh, sejuk, tentram dan tenang. Ale molo halak na Holanda marungutu do dinguluon, Holanda mengelu, rotu gereja murhing, mulai bisa gereja, saya tuh murhing. Lau tu pasar murhing, mulai siap pasar lam murhing. Alah saya ditawari mana harga ni bawang odang olomoro. Saya tawaran harga di Jabi odang olomoro. Ini namanya pertiga-tiga. Jemulak pitu jauh, nama lasan na bilanjena. Harga hias sudah ni natai. Habis sudah di tuhori bana. Dang belajan ini di buani bana. Alai harga ni saya lahok di pikiran. Ternyata amang inang, rasa syukur itu sangat berdampak bagi kesehatan kita. Itu sebabnya para pasien-pasien kanker sangat dianjurkan untuk tetap bersemangat, bersukacita, bersyukur, karena rasa syukur, sukacita dan semangat itu menyumbangkan 50% kesembuhan dalam proses pengobatan seorang pasien kanker. Itu hasil penelitiannya. Yang berikut, amang inang, mengapa kita penting bersyukur? Orang yang memiliki rasa syukur tidak akan terbelenggu oleh kekhawatiran yang tidak perlu. Orang yang berlimpah rasa syukur akan menjalani hidup ini apa adanya, tanpa menangisi atau menyesali masa lalu, dan juga tanpa mengkhawatirkan secara berlebihan masa depan, karena dia percaya bahwa pemeliharaan dan kasih karunia Allah tidak pernah berkesudahan. Usuk kumajo hita di son lumu bima akka inanamnya te. Adong damu namanya sal sau tamat tahun ninang. Adong do. Alu siapa tu? Adong do dau. Puji Tuhan. Allah ya do binegi songone. Surah huboto songono pangalahom dangolo sau Tuhan ajulunin dadu. Menyesal do natai sau tu amatai. Menyesal. Amatai pe tong do menyesal sau tu natai. Menyesal. Surah huboto songono. Ada penyesalan di masa lalu. Dan disyukuri bana mata si sonari. Sekiranya amang kita tidak menikah dengan pasangan hidup kita hari ini, belum tentu hidup kita seperti hari ini juga. Seperti apapun kelemahan dan kekurangan pasangan kita hari ini, itulah pemberian Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi unang pola molo tabera ngamat tengah tiluk merdalan. Dan songon daju lebih guguna, unang pola sol lihat. Ima suami ini terbaik, laki-laki terbaik yang Tuhan berikan. Molo tabereng pakai nata di jauh bertumbuh ke samping dan bertumbuh tu gijang. Terima, syukurilah dengan hati yang penuh sukacita. Inilah istri terbaik yang Tuhan berikan kepada aku. Nang saya bertumbuh ke samping tiap tahun, tidak bisa ngomong matur. Syukurilah, itulah pemberian Tuhan yang terbaik. Tetapi ada juga orang yang susah bersyukur karena terlalu memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan, terlalu khawatir akan masa depan, terlalu khawatir, sudah dipikirin. Dan memang ilmu kesehatan juga berkata bahwa faktor penyakit itu bisa datang menghinggapi tubuh kita pertama-tama bukan hanya karena pola hidup yang kurang sehat, pola makanan dan lain sebagainya, tapi sangat besar disumbangkan oleh faktor pikiran. Ji gudang do akka sahit tai manang akka namar sahiti ala pikiranna. Babal gahudi pikiri bana.
Sudah dipikiri bana. Lumu bitari tunggu lu sugut. Hera holani bana meneng mengulu tu hari sugut. Hitadang dohot. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 3 firman Tuhan berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Akan aso patut dipikiri mana? Jala mas saya morak dipikiri mana? Taringuk tu negara. Kalau dang monang na pinilit na presiden, marsa gimana? Buhame Indonesia 5 tahun ke depan narohan. Aci tu dulu nama mikiri, jung nagabi marsahit. Tunggu nima. Godang do memang akamang dan inang, betapa seringnya kita lupa bersyukur kepada Allah. Salah satu yang paling besar menjadi penghalang rasa syukur kita adalah rasa ketidakpuasan dalam diri kita. Rasa yang tidak pernah puas, tidak pernah cukup, dan keinginan tanpa batas. Binereng ripeni tetangga, amang bahasa dang tu sauna na Zulu ningokkan. Ala asal lau kareju saya di papor hatamat taido dinggan, di paradesi panganon na do dinggan, di hobasi do dinggan, jalabino to doi. Apa binereng mandi lebung di bon, oh lo tahe naroha, toh emak. Ada keinginan yang tidak pernah terpuaskan, tidak pernah merasa puas. Dan kita lebih sering melihat apa yang dimiliki orang lain daripada apa yang kita miliki. Sauna hodok sapalepe. Binereng tetanggani halak, amat tani halak tugusian agi. Burjunayate olo majjo murabit maddaikabit iparoro dana hapeya matta jabunamion horasma tabba sahid tabba arsak napa juturu tabereng na dihalak sien di hita. Kita lebih sering melihat apa yang ada pada orang lain daripada apa yang ada pada kita. Tetapi hari ini amang dan inang, firman Tuhan mengingatkan dan memberikan pesan bagi kita agar kita menjalani hidup ini penuh dengan rasa syukur, karena hidup kita adalah hidup yang dipenuhi kasih karunia Tuhan. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah, ini tema kita minggu ini. Istilah kasih karunia dalam perjanjian baru diartikan sebuah tindakan kebaikan atau kemurahan hati yang lahir dari kasih yang tulus, kemauan yang baik dan maksud yang baik dari seseorang yang lebih tinggi atau yang lebih mulia kepada yang lebih rendah yang amat dikasihinya. Tindakan kemurahan hati dari pribadi seseorang yang lebih tinggi, yang lebih mulia kepada seseorang yang lebih rendah yang amat dikasihinya. Siapa itu? Allah. Dia yang maha tinggi, yang maha mulia, sangat mengasihi dan mencintai kita. Dia sangat bermurah hati. Apa tindakan kemurahan hatinya? Yang paling besar kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima, pemberian Allah yang paling besar dalam hidup kita ini adalah Kristus yang Dia karuniakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih karunia Tuhan yang terbesar kepada kita, karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Itu sebabnya Dia memberikan dirinya dalam Kristus, dalam rupa manusia. Sehingga Yesus Kristus yang baru kita rayakan kelahirannya pada perayaan Natal kita menjadi bukti kebesaran, begitu besarnya kasih karunia Tuhan yang kita terima. Karena itu holani penyata sadari, kalau kita menyadari bahwa Kristus itu adalah pemberian Allah yang sangat besar, pemberian Allah terbesar dalam hidup kita, agar kita beroleh keselamatan dengan kehidupan kekal, sesungguhnya amang dan inang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ai holan belanja inat tatu pasar, boy ditawar sian harga 45.000 gabi 40.000. Bersyukur doina, benar asar rohamuna kan? Tulu jenis dikel ditawaron, boy 55.000 moro, ngatur 15.000. Odo itong ninata. Ditu horcabe moro harga 5.000. Ditur bang sudah moro, dia itu puji Tuhan. Lasir rohana na mulat bilanjo.
Untuk hal-hal yang sederhana pun, kalau ibu-ibu pergi ke pasar, menemukan harga yang relatif murah dan bisa pula ditawar, soalnya malu ulu-ulu na mula tuja bu. Bu ditabung, lau manuhor, aku deng mana situ hornom muse. Iyalah. Apalagi untuk karunia yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah kita harus lebih bersyukur dalam hidup ini? Sehingga kalau kita menyadari kelahiran Kristus ke tengah-tengah dunia, Allah memberikan Kristus sebagai pemberian terbesarnya untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk dunia ini, untuk kita, agar kita hidup. Sesungguhnya Amang dan Inang, tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Alibah maduhonon, bada Amang leng bersyukur. Hemat tapi sedang mersai yang di rumah sakit. Dan sangat kritis. Bagaimana kami bersyukur? Di akhir tahun seperti ini harusnya sukacita yang datang. Tetapi yang datang justru penyakit. Kesedihan dan kepedihan bagi kami semua sekeluarga. Bagaimana mungkin Amang kami dapat bersyukur di akhir tahun ini? Kami berencana pulang ke kampung. Bisa berkumpul dengan keluarga besar. Alidang adong si bayanon. Bagaimana mungkin Amang kami dapat bersyukur? Kami tidak dapat berkumpul satu keluarga akhir tahun ini. Anak-anak jauh semua. Sulit. Memang kalau kita melihat kondisi kehidupan kita, hari lepas hari, yang syarat dengan pergumulan dan kesulitan, rasa-rasanya tidak mungkin kita bersyukur. Tetapi saya tegaskan Amang dan Inang dari firman ini, ada satu alasan yang tidak bisa kita pungkiri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal yang sangat terbesar, yaitu Kristus. Itulah pemberian Allah yang terbesar, kado terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan Kristus itu menjadi bukti dari kasih karunia Allah yang tidak pernah habis. Kasih karunia Allah yang unkondisional, cintanya yang tidak pernah terkondisikan dan tidak sesuai dengan dan tidak selalu tergantung pada situasi dan kondisi kehidupan kita. Bukan berarti ketika keluarga kita sakit dan harus dirawat di rumah sakit, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Bukan berarti kasih karunia-Nya tidak sampai kepada kita. Ketika kita tidak bisa pulang ke kampung kita masing-masing merayakan Natal dan Tahun Baru dengan keluarga besar oleh karena banyak faktor terutama karena faktor ekonomi, bukan berarti kasih karunia Tuhan tidak berlaku bagi kita. Itu yang menjadi alasan kuat bagi Paulus untuk bersyukur. Rasa syukur Paulus kepada Tuhan, pertama-tama dia mengaku bahwa Tuhan telah memilih dia menjadi rasulnya. Apa yang dialami, hidup yang dijalani Paulus, hidup yang diterima Paulus pada saat itu, dia pahami sebagai kasih karunia Tuhan. Dahulu sebagai seorang penganiaya murid-murid Kristus. Dahulu sebagai orang yang menentang nama Yesus. Dahulu sebagai orang penindas orang-orang Kristen. Kalau berbicara tentang kejahatan, tidak ada yang melebihi kejahatan Paulus. Dia menjadi topnya, nomor satunya pelaku kejahatan pada masa itu. Dalam Filipi 3 dia berkata, lahir sebagai orang Yahudi, disunat pada hari ke-8. Dan banyak menyiksa dan mengejar orang-orang Kristen. Tetapi begitu kasih karunia Allah berlaku bagi dia, Tuhan memanggil dia menjadi rasulnya. Dan Tuhan pakai dia menjadi rasul yang sangat luar biasa. Itulah yang dia syukuri. Sebenarnya dia menyadari dia tidak layak untuk itu. Siapakah dia sehingga dia bisa menjadi rasul Kristus? Siapakah dia sehingga dia mengalami hidup yang amat luar biasa sebagaimana yang dia alami pada saat itu sebagai seorang rasul? Kita tarik kepada diri kita, siapa yang tidak punya masa lalu di antara kita? Apalagi masa lalu yang sakit dan kelam. Ningok na julu amang raw yakin au ummat cik sian nahu tau no pe tau kamu do.
Apalagi akan tua-tua nami. Holat ditik Natal do, taga memangalang jagal. Tapi yang gosonari, bagan upari jagalon. Ini masih dari faktor yang kecil, halal yang kecil makanan. Hanya waktu saat Natal lah kita dapat menikmati makanan yang lebih enak. Misalnya daging. Anggo siganu parido horas matuan nami. Molate mai itu bui sehat tiba. Atar marmiak kuliton nuaing. Udah julu do gulamo do. Marsik kak sore mon hera respon surya. Ditutung, digoreng, ditutung, digoreng, ditutung, digoreng. Songonime jujut. Ulunai dok lanak kan asing. Ipe si patanga marhuni gulamoy. Ale langot deh. Holatik kinatal do. Taga mo boy manginum kopi susu. Itu rumah susu kaleng, susu takar medok di sana. Jadi hola dapok Natal keluarga, pertangahan keluarga ujung tahun ini, nalasa rohaku minum susu man naroha. Begitu. Malas nih roha. Kalau saat ini, wah betapa baiknya Tuhan itu. Thanks God. Tuhan ubahkan perlahan-lahan. Hidup yang kita nikmati hari ini yang kita jalani. Semata-mata karena pemberian Tuhan. Kalau kita berefleksi ke masa lalu. Kita ingat masa lalu kita. Betapa baiknya Tuhan itu. Dapatkah kita pungkiri? Bui pehu pakai baju tohonanon. Ini pun karena Tuhan lah. Dari sisi manapun. Saya bukan orang baik di masa lalu. Saya pun bukan orang yang pintar di masa lalu. Bukan dari keluarga yang hebat atau yang mapan. Semua kita punya pengalaman hidup masing-masing. Punya masa lalu. Karena itu jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Jangan kita menjadi seperti itu. Ingat masa lalu kita. Ingat hina cikmu, itu kan idete kan? Dok mau liate. Ingat hina cik. Ingat masa lalu kita yang dulu. Tuhan menolong kita sampai hari ini. Dan memberikan hidup seperti apa yang kita nikmati hari ini. Sangat luar biasa. Semuanya karena pemberian Tuhan. Sama seperti Paulus itu. Anggo memereng juga tudona julu, ada mungkin oga bipardita. Kalau melihat kondisi keluarga, rasa-rasanya tidak mungkin menikmati hidup yang seperti saat ini. Saya yakin kita pun yang hadir di sini demikian. Kalau melihat kondisi keluarga kita di masa lalu, betapa sakitnya, betapa susahnya, betapa ngerinya. Dan ini juga menjadi tantangan bagi anak-anak muda. Fasilitas yang kita nikmati hari ini sebagai pemberian orang tua, itu tidak terjadi begitu saja. Hampir semua fasilitas diberikan orang tua kepada kita. Tidak ada yang kita khawatirkan. Uang jajan lengkap setiap hari. Fasilitas sekolah tersedia semua. Bahkan disekolahkan di tempat yang favorit dan lain sebagainya. Kendaraan lengkap, tidak ada yang kurang. Orang tua hanya menugaskan kita belajar dengan baik, hanya itu saja. Ali mau tak cerita norot takkan aposon derita lu. Kalau dia itu so. Iyalah derita kami lah ini. Supaya kalian tidak menderita lagi. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Itu ada prosesnya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itulah harus kita syukuri. Maka remaja dan pemuda kalau ada ibadah hari ini. Dari firman Tuhan ini memang pesankan. Syukuri yang Tuhan berikan hari ini padamu lewat orang tuamu. Sekali lagi itu tidak terjadi begitu saja. Nikmati. Syukuri dengan memperlakukannya sebaik-baiknya. Yang kedua, Amang dan Inang, apa yang disyukuri Paulus sebagai bentuk kasih karunia Tuhan? Paulus menerima pengampunan dosa di dalam Kristus. Ayat 15, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Semakin kita menyadari betapa besarnya dosa kita, semakin besar pula kasih karunia yang kita terima. Ya tapi kita halak songnon di do kamang.
Mulu tatugit tu gereja apalagi mulu Natal, do tahun baru, manang Paskah. Beta amang tu gereja. Naguda ngadusak kulai. Mulu roa tu gereja, do rupa giring-giring ini kan. Do rupa palas-palas ini nak madok menarani gereja. Selalak me bana song. Manang nahata serius pe manang nahata gait, tapi perkataan itu pernah kita dengar. Tapi dari firman Tuhan ini diberikan pesan kepada kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu berat, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Paulus berkata, tetapi di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini sebuah pengakuan dalam kerendahan hati, pengenalan diri yang amat luar biasa. Amang, sebesar apa dosamu tahun ini? Inang, sebesar apa dosa kita tahun ini? Berdosa hodidok roham, alai dilihat Tuhan itu hasisan nih di dosa itu dite. Berdosa hodidok roham, buah matu Yesus, datanglah pada Yesus. Tidak ada dosa kita yang tidak bisa diampuninya. Coba kita bayangkan, amang, sekiranya untuk satu perbuatan dosa, satu titik hitam ditempelkan pada wajah kita ini. Nggak sedia gudang yang titik hitam di buhiton. Dia semua ini titik hitam. Untuk satu titik hitam pun, apalagi sesuai dengan pertambahan umur semakin tua, melorobin titik hitam di pardok pakatok kaninangkan, mau lepas markat caita, bah, ama tua hapiau. Mau lihat madok skin keron noaing. Boy ditutupi akah, noda-noda manang akah, bintik-bintik hitam di buhiton. Ditutupi dodang di pamago. Mau di pamago perasi plastik mak. Tapi itu bukan karena dosa, faktor umur. Bertambahlah titik hitam di wajah kita. Tapi sekiranya untuk satu dosa diberi hukuman satu titik hitam, dang binoto bebuar ruani pardok pakak kunoeng. Tapi firman Tuhan ini memberikan kabar baik bagi kita. Bahwa Kristus yang dikaruniakan Allah itu, itulah yang mengampuni dosa-dosa kita. Maka sebesar apapun, semakin kita menyadari dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, semakin besar pula kasih karunia yang kita terima. Maila dohita lani dosa tai, ya, tapi mari datang kepada Kristus. Tidak ada dosa manusia yang tidak bisa diampuni. Dan tidak ada seseorang yang terlalu kudus yang tidak berdosa. Jadi molorok kalak pabadiah-badiahon, bila ada orang yang mengaku dirinya tidak berdosa, dia itu berdusta dan menyangkal pengorbanan Kristus padanya. Semakin kita mengaku dosa kita, semakin besar kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang terakhir, amang dan inang, apa yang patut kita syukuri kasih karunia Tuhan? Perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 ini. Hari ini, di minggu terakhir tanggal 29 ini, terhitung 364 hari yang sudah kita jalani. Ada 366 hari sampai tanggal 31 nanti. 2 hari lagi kita akan melewati tahun 2024. Sudah lebih banyak yang kita jalani daripada yang kita tidak jalani di tahun 2024 ini. Molo tarimang rimang ya kamang dotinang 364 hari. Itu bukan perjalanan yang singkat dan mudah. Banyak hal yang kita alami. Ada sukacita, ada kesedihan, ada tawa, ada tangis, ada keberhasilan, ada kegagalan. Begitu banyak peristiwa. Dan banyak hal yang tidak dapat kita mengerti dan tidak dapat kita selami dalam hidup ini. Tapi Tuhan masih berkenan mengantarkan kita di penghujung tahun ini. Menjalani tahun ini sampai di 364, tinggal 2 hari lagi. Saya mengajak kita semua, Amang dan Inang, berefleksi. Kita ingat dulu ketika kita memasuki tahun 2024 ini. Apa restorasi kita? Apa harapan kita?
Apa ekspektasi kita di 2024 ini? Sebelum berakhir nanti boleh di rumah kita renung-renungkan apa yang sudah tercapai, apa yang belum. Apa yang kita rasakan, bagaimana Tuhan menolong kita, memulihkan kita. Semua itu bisa kita renungkan sebelum tahun ini berakhir. Tetapi saya percaya, kalau melihat keberadaan kita, kemampuan kita, rasa-rasanya kita tidak bisa melangkah sampai di titik 364 ini. Tidak sedikit pergumulan yang kita hadapi, banyak. Di tengah-tengah pekerjaan kita, keluarga kita, pribadi kita, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, dan lain sebagainya. Begitu banyak. Dapatkah kita memungkiri semuanya itu kalau kita sampai hari ini? Dengan segala apa yang kita rasakan sampai sekarang. Seperti saya katakan tadi, ada keberhasilan, ada kegagalan, ada sedih, ada tawa, ada sukacita, ada kepedihan. Dapatkah kita berkata bahwa semua ini bukan karena kebaikan Tuhan, bukan karena kasih karunia Tuhan? Saya percaya semua kita yang hadir di sini sepakat berkata, itu semua karena kebaikan Tuhan. Alani haburjun neido tol hasita sahatu tikyon. Enggak terasa kita sampai di hari ini. Waktu berjalan, semua bisa kita lalui, bukan karena kuat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kasih hitung-hitungan, 364 hari harusnya kita bayar kepada Tuhan untuk oksigen yang kita hirup dari udara ini 2 miliar 13 juta rupiah sekarang. Kalau Tuhan kasih ketentuan, Pendeta Sardono bayar oksigen yang kau hirup supaya kau bisa masuk ke tahun 2025. Badarok kepekku 2 miliar. Yola nau dope. Asing dope ripekku. Inata ianakon dok nasing. Itu untuk satu orang. Kalau kita satu keluarga ada 3, 4, 5, 6, 7. Kita disuruh membayar itu di akhir tahun ini. Kalau tidak bisa bayar, nggak bisa masuk tahun 2025. Mungkin saya orang yang pertama yang hadir di sini bilang, saya angkat tangan Tuhan. Tumagu mamito pau. Sedang ngarok kepekku manggarare. Ni garis petano nama hiang dok nama rai dok tano ni halak. Badang kui targarar. Tidak bisa. Sederhana ya, Amang dan Nina. Asa tabudu hita mangalak katu tahun 2025. Supaya kita nikmat, supaya kita tentram, tenang, melangkah ke tahun 2025 penuh dengan rasa syukur. Agar kita tidak melewati tahun ini berlalu begitu saja tanpa rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Semuanya diberikan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma, tanpa berbayar sedikit pun. Kita bayangkanlah Amang 2 miliar. Saya yakin antara jemaat di sini ada punya uang sebanyak ini. Dia cukup mungkin membayar. Tapi kalau disuruh bayar pasti dia nggak mau lah. Bepaling olak ni tahun narona mamangulu. Mengerikan, ya. Tetapi itulah kebaikan Tuhan itu. Sangat sederhana. Hari-hari kita nikmati semua pemberian Tuhan. Semua yang ada pada kita ini adalah pemberian Tuhan. Termasuk napas hidup yang kita miliki. Maka inilah alasan kita salah satu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pemberian-pemberian Tuhan yang sudah kita nikmati. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang Tuhan telah kami dengarkan, Tuhan yang menyempurnakannya dalam keterbatasan hamba-Mu, memberitakannya kepada seluruh jemaat. Sehingga umat-Mu pulang kembali ke tengah-tengah keluarga dan aktivitas mereka sehari-hari. Penuh sukacita dan rasa syukur yang melimpah. Semakin menyadari kasih karunia Tuhan
di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Yang terbesar dari segalanya itu adalah Kristus, yang Tuhan telah karuniakan, yang kelahirannya baru saja kami rayakan. Itulah pemberian-Mu yang terbesar, sehingga tidak ada alasan sedikit pun dari antara kami untuk tidak selalu bersyukur kepada Tuhan. Buka hati dan iman kami untuk selalu melihat betapa baiknya Tuhan memelihara, menjaga, memberikan setiap apa yang kami perlukan. Bila kami ada sampai hari ini, di penghujung tahun 2024 yang akan segera kami lalui, semata-mata karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Tidak ada sedikit pun dari dalam diri kami yang patut kami banggakan untuk seluruh kehidupan yang sudah kami terima dan sedang kami nikmati. Agar hati dan hidup kami berlimpah rasa syukur kepada Tuhan hari lepas hari. Betapapun pergumulan, kesulitan yang kami hadapi, kegagalan dan kepahitan sepanjang tahun 2024 ini, tetapi kami bersaksi, kasih karunia Tuhan lebih besar dari segalanya itu. Tuhan mengangkat kami menjadi anak-Mu, menjadi pewaris kehidupan yang kekal di dalam Kristus yang Tuhan telah karuniakan. Kiranya itu yang selalu menggerakkan hati kami bersyukur kepada-Mu. Bapa yang baik, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami semua dan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah hari lepas hari hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan mencurahkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah rumah tangga kami. Sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak di tengah-tengah keluarga, kami hidup dalam damai sejahtera, saling mengasihi satu dengan yang lain. Keluarga kami menjadi keluarga yang Tuhan berkati dan menjadi berkat. Pun dengan pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan yang memberikan buah yang terbaik, membuahi setiap aktivitas pekerjaan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pekerjaan kami bukan sekedar untuk mencari hasil dan upah, melainkan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum, yang selalu menyukakan hati Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun juga yang dirawat di rumah. Untuk setiap pergumulan, kesedihan, dan kepedihan yang dirasakan oleh keluarga, kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan, yang memberikan kekuatan dan kesehatan serta kesembuhan bagi jemaat. Tuhan tanamkan iman dan pengharapan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan hiburkan yang berduka, Tuhan kuatkan yang lemah, pun juga dengan seluruh keluarga kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami di akhir tahun ini. Oleh karena pekerjaan dan perkuliahan mereka, Tuhanlah yang menyertai sebagaimana Tuhan menyertai kami. Bapa yang baik, kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang berencana bepergian, menikmati sukacita dan rasa syukur di Natal dan Tahun Baru ini. Bersama keluarga, baik yang akan bepergian keluar kota pun ke Bonapasogit. Tuhan yang menyertai perjalanan mereka, menikmati sukacita yang teramat besar bersama-sama dengan keluarga, pun juga menyertai mereka ketika kembali ke tempat kami ini. Semuanya dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu dan kami bersyukur untuk 1 tahun pelayanan gereja ini. Tuhan selalu menopang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan. Kami menyadari betapa banyaknya kelemahan dan kekurangan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan melayani gereja-Mu ini. Kami mohon belas kasih Tuhan untuk tetap membiarkan dan menuntun kami menjadi pelayan di tengah-tengah gereja-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami, terutama hati, jiwa, dan pikiran kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita memberikan persembahan di dalam amplop sebagai sosial atau ilumanetik kepada keluarga almarhum Amang Sintua Biner Purba.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Bagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.